Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON 20 siang, edisi Rabu 6 Oktober 2021. Kami tentunya akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Cabang olahraga voli pantai PON 20 Papua yang digelar di Koyakoso, Jayapura sudah memasuki fase play-off. Ada 16 tim yang berlaga demi tiket untuk masuk ke babak 8 besar. Beberapa partai yang menyajikan derby antar sesama provinsi, seperti sektor putri ada Jatim 1 versus Jatim 2. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Warta Kota, ada Rausa Nizani di sana. Halo, selamat sore Rausa. Selamat sore rekan Siska. Ya Rausa, bisa dilaporkan seperti apa jalannya babak play-off di voli pantai ini? Ya, terima kasih Siska. Memang voli pasir putra dan putri telah memasuki babak playoff dan tadi ada 16 tim yang bertanding, yaitu di putri ada NTB 1 versus Jawa Barat 1 yang dimenangkan oleh Jawa Barat 1 dengan skor 21-16, 21-15. Dan ada juga Jawa Timur 2 yang dimenangkan oleh Jawa Timur 1 dengan skor 21-16 dan 21-15. Kemudian di partai ketiga ada tim DKI 2 versus Jawa Barat 2 yang dimenangkan oleh DKI 2 dengan skor 21-16 dan 21-17. Serta ada juga DKI 1 versus Papua Barat yang dimenangkan oleh DKI 1 dengan skor 21-11, 17-21, dan 15-6. Sementara di sektor putra ada juga tersaji pertandingan antara Papua 2 melawan Jawa Tengah, di mana pertandingan dimenangkan oleh Jawa Tengah dengan skor 21-14 dan 21-7. Kemudian di pertandingan kedua ada DKI 1 versus Jawa Timur 1, di mana pertandingan dimenangkan oleh Jawa Timur 1 dengan skor 21-15, 21-16. Pertandingan ketiga di putra berlangsung antara NTB 1 versus Jawa Barat, di mana NTB 1 keluar sebagai pemenang dengan skor 25-23 dan 21-16. Dan di pertandingan terakhir ada pertandingan yang cukup sengit antara Bali versus Nusa Tenggara Barat 2, di mana akhirnya dimenangkan oleh Nusa Tenggara Barat 2 dengan skor 21-19, 20, 22, dan 15-17. Dan hasil pertandingan hari ini memang ada 8 tim terbaik yang telah menuju fase selanjutnya, di mana besok akan bertanding di sektor putri, DIY 2 versus DKI 1, kemudian dilanjutkan DKI 2 versus DIY 1, dan ada juga pertandingan di sorenya antara Jawa Tengah versus Jawa Timur 1, dan Jawa Barat 1 versus NTB 1. Itu merupakan di sektor putri. Sementara di sektor putra, di pertandingan 8 besar nanti adalah NTB 1 versus Papua 1, NTB 2 versus DIY 2, Jawa Timur 1 versus Jawa Timur 2, dan ini merupakan derby, dan Jawa Tengah 2 versus DIY 1. Dan saya ingin menjelaskan rekan Siska bahwa kenapa mungkin teman-teman mungkin bertanya kenapa ada DKI 1 atau DKI 2 atau NTB 1, NTB 2. Itu artinya provinsi tersebut mengirimkan 2 tim ke PON Papua kali ini. Demikian rekan Siska. Oke, sudah ada banyak tim yang lolos dan juga gagal. Lalu seperti apa reaksi dari masing-masing tim tersebut, Rausa? Ya, terima kasih rekan Siska. Saya juga wawancara dengan beberapa pelatih. Pertama pelatih voli putra dari Jawa Timur, Coach Andi Ardiansah, di mana pelatih dari Jawa Timur ini merasa bangga dan juga sedih. Karena apa? Karena di babak 8 besar, kedua tim yang ia bawa dari Jawa Timur ke PON Papua akan bersua di 8 besar dan akan saling mengalahkan. Namun satu hal yang pasti, Jawa Timur pastinya memastikan 1 tim di babak semifinal. Dan dirinya mengatakan bahwa ia dan pelatih dan rekannya sesama pelatih akan berunding lagi pada malam ini untuk menentukan
apa yang terbaik untuk Jawa Timur, di mana dua tim ini, Jatim 1 dan Jatim 2 adalah boleh dibilang adalah tim yang selalu berlatih bersama dan juga tidak mau kalah untuk laga 8 besar besok. Dan saya juga mewawancarai salah satu pelatih dari DKI Jakarta, Agus Abdul Karim, di mana satu-satunya tim dari DKI Jakarta yaitu DKI 1 itu memang gagal setelah bertemu dengan Jawa Timur 1, di mana Jawa Timur 1 ini merupakan finalis PON 2016 lalu. Dan kegagalan ini memberikan banyak pelajaran bagi tim DKI, di mana pihaknya mestinya harus memperhitungkan bagaimana persiapan PON untuk 2024 nanti, termasuk juga dari segi postur tubuh pemain nantinya. Dan pembinaan juga harus digenjot dari sekarang supaya nantinya siap untuk PON 2024. Sementara itu, saya juga berbincang dengan salah satu pelatih DKI juga, Irene dan Coach Hadi, di mana keduanya akan selalu memberikan yang terbaik dari dua tim yang diloloskan di 8 besar, yaitu DKI 1 dan DKI 2. Dan tim dari DKI ini juga memang tidak terbebani dengan gagalnya PON Papua kali ini. Demikian, rekan Siska. Oke, baik. Terkait dengan pernyataan lengkap dari pelatih voli Pantai Putra Jawa Timur, kami akan menampilkan cuplikan wawancaranya untuk Anda. Untuk tim Jatim 1, emang untuk pas melawan DKI ada perkembangan dari permainan yang sebelumnya, karena trennya dari Jatim 1 ini sekarang lagi mau naiknya. Semoga nanti sampai berikutnya naik terus, jadi sampai hari akhir. Coach, ini saya tidak tahu bagaimana perasaan Coach nih, apalagi di babak semifinal ketemunya adalah Jawa Timur 2. Dan Coach sendiri juga yang membawa dua tim ini. Bagaimana Coach untuk laga ini? Saya tidak tahu apakah di sini khusus ada pembicaraan strategi khusus dan di tim satu khusus seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya tim Jatim 2 dan Jatim 1 ini dalam latihan, mereka udah latihan lama, udah mengorbankan banyak waktu. Sebenarnya levelnya sama, hampir sama. Yang Jatim 2 lebih muda, yang Jatim 1 lebih tua emang. Tapi kalau lagi sparring emang saling mengalahkan. Jadi saya merasa sedih. Saya nggak tahu habis ini mungkin ada pertemuan antara pelatih-pelatih semua, ngajak bicara gimana ini anaknya. Nanti kita umumkan nanti malam. Jadi saya akan berpesan ke atlet saya yang mewakili di 4 besar besok, tolong berjuang semaksimal mungkin. Berjuang semaksimal mungkin dan tidak mengecewakan yang sudah yang dikalahkan. Misalkan besok Jatim 2 kalah, jadi biar nggak kecewa gitu loh. Jadi yang mewakili kalau bisa semaksimal mungkin berjuang nanti untuk Jawa Timur. Sebenarnya kalau dari dua tim mereka tidak mau ngalah semua. Oke. Karena mereka merasa maksudnya tuh udah latihan udah begitu lama, berkorban begitu banyak. Jadi nanti kita bicara lagi antara pelatih sama manajer, nanti kita berbicara. Nanti malam kita berunding gimana caranya. Kalau emang keputusannya harus mengalah salah satu, ya gimana lagi? Demi Jawa Timur juga. Oke. Sebanyak 12 kontingen mengikuti pertandingan beregu cabang olahraga bulu tangkis PON 20 Papua di Gor Waringin, Kota Jayapura. Technical Delegate Cabur Bulu Tangkis Mimi Irawan mengatakan, ke-12 kontingen itu menurunkan kategori putra dan putri. Untuk diketahui, pertandingan bulu tangkis PON Papua ini digelar sejak kemarin Selasa 5 Oktober hingga Rabu 13 Oktober mendatang. Lalu seperti apa jalannya pertandingan bulu tangkis di hari kedua ini? Sudah terhubung bersama saya ada Hendrik Newapatara dari Tribun Papua. Halo, selamat sore Hendrik. Iya, halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dilaporkan provinsi mana saja yang ikut dalam pertandingan beregu cabur bulu tangkis ini? Iya, baik, terima kasih rekan Siska. Dari hasil wawancara bersama Technical Delegate Cabur Bulu Tangkis Mimi Irawan, ia menjelaskan bahwa sebanyak 12 provinsi yang mengikuti dalam cabur bulu tangkis ini ya, di mana ada Provinsi Papua sendiri sebagai tuan rumah, terus Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Tengah, Papua Barat, Maluku Utara, Jawa Timur, Lampung, Bali, dan Kalimantan Timur. Begitu rekan Siska.
Oke, ada cukup banyak kontingen yang mengikuti pertandingan ini. Lalu seperti apa hasil pertandingan pada partai yang digelar tadi pagi? Iya, rekan Siska, untuk hasil dari pertandingan pagi tadi yang digelar jam 9 waktu Papua, di mana yang dari rekapan panitia, bergu putra grup A, di mana tim Papua harus kembali menerima kekalahan ya dari Kalimantan Timur dengan skor yang sangat telat, di mana 4-1. Kemudian bergu putra grup B, Sulawesi Utara mengalahkan Papua Barat dengan skor yang sangat telak juga, yakni 4-1. Sedangkan untuk bergu putri, grup E, di mana Bengkulu mengalahkan Banten 2-1, dan bergu putri grup Q, Maluku Utara mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 3-0. Begitu rekan Siska. Oke, berdasarkan laporan Anda pada kemarin, banyak sekali masyarakat yang datang ke venue saat pertandingan. Lalu seperti apa animo masyarakat di hari kedua pertandingan ini? Iya, dari pantauan saya di dalam venue Gorwaring ini sendiri terpantau sangat ramai ya, di mana tadi pendukung yang mendominasi Gorwaring ini sendiri dari Sulawesi Utara, di mana mereka sangat antusias meneriaki pemainnya, yaitu tim Sulawesi Utara yang bertanding. Begitu rekan Siska. Dan informasi tambahan bahwa sedang berlangsung game atau partai yang jam 2 siang sedang berlangsung, saya akan terus mengupdate terkait cabur bulu tangkis itu. Demikian rekan Siska. Oke, kami tunggu terus updatean dari Anda. Baik, terima kasih Hendrik Newapetara atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dari Technical Delegate Cabur Bulu Tangkis, ada Mimi Irawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau untuk bergu ini 12 putri, 12 putra. Gitu. Nanti perorangan itu 20 pemprov. Totalnya semua 20 pemprov. Tapi untuk ikut bergu ini hanya 12 pemprov, putra dan putri. Yang lainnya nanti perorangan. Ya karena kan biasanya yang banyak bergu itu adalah Pulau Jawa. Banyak pemainnya. Kalau luar Pulau Jawa itu sangat terbatas begitu. Pelatnas yang junior ya, yang itu tergantung pemprovnya. Sulawesi Utara berhasil maju ke babak 8 besar silat kelas B putra setelah mengalahkan Riau. Pertandingan ini digelar di Gor Toware Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu 6 Oktober. Pesilat sulut Hidayat Limono memenangkan laga pertamanya di PON 20 Papua dengan angka telak 71-37 atas atlet Riau Mahendra. Dalam keterangannya, Hidayat mengaku kunci kesuksesannya yakni strategi menyerang lawan selama bertanding. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumowa di sana. Halo, selamat sore, Fernando. Ya, selamat sore, rekan Siska. Fernando, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan perdana atlet silat sulut di PON 20 Papua tadi? Baik, hari ini cabur pencaksilat mulai memainkan rangkaian pertandingannya di Gor Toware Sentani, Jayapura. Dan kebetulan atlet Sulawesi Utara itu yaitu Hidayat Limono menjadi atlet langsung berlaga di laga paling pertama menghadapi atlet dari Kepulauan Riau, Yuda, dan pada laga perdana ini atlet Sulawesi Utara yang turun di kelas 40 di kelas B mampu mengalahkan atlet dari Riau ini dengan angka telak. Jadi demikian. Oke, Fernando. Lalu untuk menuju ke babak 8 besar nantinya, apa yang dipersiapkan oleh Hidayat? Ya, sebagaimana di laga yang pertama Hidayat mengatakan bahwa yang pertama tentu dia akan menjalani pertandingan sebagaimana instruksi dari pelatihnya. Kemudian dalam menghadapi 8 besar nanti, tadi baru saja keluar hasil diinformasikan oleh panitia pertandingan dan dari ofisial Sulawesi Utara bahwa Hidayat sudah ditunggu oleh atlet atau pesilat dari Sumatera Barat yaitu Muhammad Bintang, dan keduanya sebelumnya belum pernah bertemu. Sehingga Hidayat mengatakan bahwa ini menjadi suatu tantangan bagi dirinya karena calon lawannya di 8 besar ini sama sekali belum pernah bertemu, artinya belum saling mengenal dari sisi teknik dan taktik. Demikian. Oke, baik. Kami tunggu terus updatean informasi terkait dengan pertandingan silat dari Sulawesi Utara ini. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pesilat Sulawesi Utara, Hidayat Limono. Menyerang cari poinnya sebanyak-banyaknya. Strategi awal
Apa yang dipikirkan waktu itu? Yang dipikirkan itu pas Rio itu dia sampai akhir itu defense, mempertahankan poin yang sudah tinggi. Bentar lagi masuk 8 besar. Besok kita mau Sumatera Barat. Sumatera Barat ya? Iya, Sumatera Barat. Atlet biliar Papua James Lengkang berhasil menyabet medali emas di nomor pertandingan one cushion single pada Selasa 5 Oktober malam. James mengalahkan lawannya dari Sumatera Utara yang diwakili oleh Hotmar Ruli dengan skor telak 137. Medali emas ini dipersembahkan oleh James di hadapan Gubernur Papua Lukas NMB yang turut menyaksikan jalannya pertandingan. Raihan prestasi ini diharapkan oleh James dapat menjadi motivasi bagi atlet biliar di Papua. Terlebih saat ini sudah ada venue khusus biliar yang dibangun di Mimika. James mengatakan Jawa Tengah menjadi lawan terberat baginya di babak 8 besar. Pasalnya, Jawa Tengah diwakili oleh atlet nasional. Tribuners, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua Ridwan Sengaji yang akan melaporkan informasi ini secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat sore Ridwan. Selamat sore, Ridwan, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan final antara Papua versus Sumatera Utara di nomor one cushion single ini? Baik, dapat saya laporkan bahwa untuk pertandingan cabang olahraga biliar, Papua berhasil memperoleh medali emas usai James Lengkang berhasil menyulurkan Hotmar Maruli dari Sumatera Utara dengan skor cukup telak 137 di nomor pertandingan one cushion single. Nah, baik, untuk pertama bahwa James Lengkang merupakan atlet nasional yang merebut 3 medali emas berturut-turut di 3 PON belakangan ini. Bahkan dirinya juga telah, maksudnya ketika diwawancara Maruli pun sempat mengatakan bahwa dirinya telah berkiprah di cabang olahraga sejak 34 tahun lalu. Bahkan dia berkomitmen akan bertanding di laga akhirnya pada PON Sumatera Utara mendatang. Oke, Ridwan, sejauh ini sudah ada berapa banyak medali yang diraih oleh Papua di cabur biliar dan kini sudah berada di posisi berapa, Ridwan? Baik, Siska, dapat saya laporkan bahwa untuk perolehan medali emas, medali pada cabang olahraga biliar, Papua berhasil menduduki peringkat pertama dengan perolehan medali 2 medali dari James Lengkang sendiri. Sementara untuk perolehan keseluruhan dari pelaksanaan PON di Papua, PON 20 di Papua, untuk tuan rumah sendiri menduduki posisi ketiga dengan perolehan 33 medali emas. Sementara untuk posisi pertama masih diduduki oleh DKI Jakarta dan disusul oleh Jawa Barat. Sekian, Siska. Oke, Tribuners, untuk lengkapnya kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan atlet biliar Papua James Lengkang. Berikut tayangannya untuk Anda. Perasaannya bagaimana sebagai peraih medali emas pertama untuk cabur biliar setelah banyak yang kemarin kan banyak gugur, banyak yang senang sekali lah, apalagi banyak dukungan dari kepala daerah, gubernur dan ketua umum sendiri, ada tadi supporter juga tuan rumah kan. Terus dari apakah ini mungkin nomor unggulan dari Pak James sendiri? Ini nomor baru yang dipertandingkan sih untuk PON kali ini. Tapi yang lalu-lalu juga pernah saya juara yang nomor ini. Jadi mungkin salah satu favorit saya yang main di nomor ini. Makanya kan untuk PON di Papua ini dipertandingkan karena memang kita punya peluang. Sebenarnya spesialisnya di mana nih, Pak? Pokoknya karong aja, permainan meja karong, semua bisa. Tapi menurut desastres yang kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan final impian, sebenarnya ada lawan yang lebih berat daripada Sumatera Utara. Oh sudah, itu kan sudah kalah saya main di 8 besar dengan dia toh. Yang siapa dari Jawa Tengah itu? Anjirman. Iya. Sebenarnya lawan yang paling berat dia. Tapi sudah ketemu di 8 besar. Yang kemarin kita main. Jadi sudah agak ringan lah untuk perjalanan ke dari semifinal sama final ini. Mungkin harapannya dengan kemenangan ini karena mengingatkan besok masih ada lagi pertandingan, terus lusa masih ada kita Papua untuk bisa menambah raihan medali. Ya, saya berusaha aja. Pokoknya saya akan main sebaik-baiknya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ikut terpacu supaya lebih semangat.
jadi bisa menambah perolehan medali untuk tim Papua dari cabang biliar. Tribunas, kita jeda sejenak, sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetap di live update PON 20 Papua. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sulawesi Selatan kembali menambah perolehan medali di PON 20 Papua lewat cabang olahraga renang artistik pada Selasa 5 Oktober. Dalam pertandingan yang digelar di venue akuatik Gelora Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, atlet Sulawesi Selatan Nurfa Nurul Utami meraih medali perunggu. Nurfa berada di peringkat ketiga setelah Jawa Timur yang diwakili oleh Livia Lukito dan Yogyakarta yang diwakili oleh Nabila Marwa. Raihan skor yang diperoleh Nurfa yakni 71,13. Lalu bagaimana informasi terkait pertandingan renang artistik yang diikuti oleh atlet Sulawesi Selatan ini? Sudah tersambung dengan saya, jurnalis Tribun Timur, ada Alfian di sana. Halo, selamat siang, Alfian. Alfian, bisa mendengar suara saya? Halo? Oh ya, oke. Alfian, bisa dijelaskan apakah raihan medali perunggu ini sebelumnya sudah menjadi target dari renang artistik Sulawesi Selatan di nomor solo? Ya, untuk renang artistik dari kontingen Sulawesi Selatan khusus untuk nomor solo ini sebenarnya bukan menjadi prioritas untuk meraih medali. Artinya ini sebuah kejutan dari kontingen Sulawesi Selatan khusus untuk cabur ini, rekan Siska. Oke. Selain di nomor solo, apakah Sulawesi Selatan masih berpeluang untuk menambah medali di nomor lain? Ya, utamanya untuk atlet Nurfa Nurul Utami yang sudah menyumbangkan medali perunggu di nomor solo, dia juga akan diturunkan di nomor duet dan nomor tim. Saat ini untuk nomor duet sudah masih sedang berlangsung, sementara untuk nomor tim besok akan berlangsung. Kedua nomor ini menjadi nomor andalan untuk Sulawesi Selatan mendapatkan medali. Oke, setelah mendapat penambahan medali di renang artistik, lalu seperti apa klasemen dari Sulawesi Selatan di PON 20 Papua ini? Ya, sejauh ini selain renang artistik, beberapa cabang olahraga juga sudah menyumbang medali untuk kontingen Sulawesi Selatan. Ada medali perak yang dipersembahkan oleh atlet biliar, Anggar juga menyumbang medali perunggu, dan ada dari atletik lari 5.000 meter dari atlet putri Sulsel juga menyumbang emas, dan sejauh ini totalnya Sulsel sudah mengoleksi 10 medali, 2 emas, 3 perak dan 5 perunggu, dan untuk klasemennya masih berada di peringkat 16 rekan saya. Oke, baik. Tribuners, terkait dengan hal ini kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan atlet renang artistik Sulawesi Selatan, Nurfa Nurul. Berikut tayangannya untuk Anda. Bisa menampilkan yang terbaik, terutama saya mendapatkan nilai personal score yang lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Ini PON keberapa ini? Kedua. Iya. Sebelumnya waktu di Jawa Barat dapat apa? Nomor duet perunggu. Oh, nomor duet perunggu. Untuk solo baru turun? Iya, baru turun ini. Apa tipsnya Nurul saya nggak bisa dapat medali perunggu kali ini? Pastinya kerja keras. Apalagi di masa pandemi ini kita 2 tahun walaupun
sebelumnya tidak bisa berenang, kita tetap latihan lewat virtual. Habis setelah itu yakin sama diri sendiri. Nurul usianya berapa sekarang? 21. Berarti masih bisa ikut di satu kali. Sekarang aktivitasnya Nurul selain sini kuliah? Kuliah. Di mana? Di Universitas Hasanuddin. Unhas. Prodi? Akuntansi. Oh, harapannya setelah ini, setelah Jangpon ini? Setelah ini tentunya lanjut latihan, bisa selanjutnya bisa menampilkan yang lebih baik lagi untuk seluruh. Masih ada nomor lain yang diikuti? Besok itu duet dan untuk hari ketiga tim. Pengunjung PON 20 Papua kini tak hanya bisa menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh Bumi Cendrawasih. Para pengunjung kini juga dimanjakan dengan fasilitas membaca secara gratis yang disediakan oleh perpustakaan keliling di venue Dayung Telugio Teva, Jayapura. Perpustakaan keliling tersebut menggunakan sebuah mobil pick-up yang bagian belakangnya sudah dimodifikasi dengan rak-rak buku. Pengunjung pun tidak perlu khawatir kesulitan menemukan tempat untuk membaca. Hal ini lantaran perpustakaan keliling juga menyediakan kursi dan meja. Untuk mengetahui seperti apa perpustakaan keliling di PON 20 Papua ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Abdul Majid dari Tribunnews.com. Halo, selamat siang, Majid. Halo, selamat siang, rekan Siska dan Tribunnews. Anda berada. Majid, bisa dijelaskan apa tujuan dari diadakannya perpustakaan keliling yang ada di venue-venue di PON Papua ini? Ya, rekan Siska, benar. Selain masyarakat Papua dan penonton menyaksikan pertandingan khususnya di venue pertandingan Dayung tadi, saya melihat di area ada perpustakaan keliling di mana ada sebuah mobil yang disulap atau dimodifikasi. Belakangan ada sebuah rak-rak yang diisi oleh bukuan. Nah, Bu Dorce selaku petugas dari perpustakaan keliling mengatakan bahwa hadirnya perpustakaan keliling ini selain untuk memeriahkan PON 20 juga untuk memberikan atau mengedukasi para masyarakat untuk bisa aktif membaca. Perpustakaan ini juga gratis untuk semua yang ingin membaca di tempat, dan apabila untuk bisa meminjam bisa ke perpustakaan Papua sendiri yang ada di Kota Baru. Oke, ini kan menarik sekali ya. Jadi selain pengunjung dapat menikmati pertandingan atau menyaksikan pertandingan, juga bisa membaca di sana. Lalu apakah perpustakaan keliling ini hanya disediakan di venue Dayung saja? Majid? Ya, Bu Dorce sendiri mengatakan untuk sampai saat ini sudah ada 5 mobil perpustakaan keliling yang tersebar di 5 venue. Di antaranya ada di salah satu di venue Dayung, kemudian di GOR Stadion Lukas NMB, di kantor gubernur, di GOR Poli Koyakoso, dan di GOR Universitas Cendrawasih. Oke, lalu terkait dengan jam operasionalnya, Majid, seperti apa? Ya, untuk jam operasionalnya sendiri diadakan sekitar jam 8 tergantung dari venue itu sendiri untuk mengadakan pertandingan. Contoh di venue Dayung itu sudah di perpustakaan keliling itu sudah tiba di situ dan sudah menggelar itu sekitar pukul 9, dan hari ini karena pertandingan sampai sore, perpustakaan keliling menikmati membukanya sampai sore hari. Oke, jadi menyesuaikan dengan jam pertandingan di sana ya. Lalu buku apa saja yang disediakan dan juga bagaimana seperti antusias dari para pembaca di sana? Ya, untuk antusias sendiri ketika tadi saya pagi ke sana memang belum terlalu banyak ya. Masyarakat akan melihat pertandingan ketika memasuki final. Kemungkinan besok masyarakat akan banyak menikmati, dan tidak hanya masyarakat yang menonton, para relawan juga dalam jeda ketika jeda pertandingan mereka meluangkan waktunya untuk membaca buku. Dan buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan keliling ini cukup lengkap ya, mulai dari ada yang keagamaan, sains atau ilmu pendidikan, bahkan ada buku-buku tentang hal-hal seperti sastra dan lain-lain. Siska. Oke, baik. Jadi untuk para pengunjung tidak perlu risau ya. Jadi perpustakaan keliling ada di sejumlah venue di PON Papua. Dan silakan langsung diserbu ya, ada mobil perpustakaan keliling di sana. Baik, Tribuners, kami akan memberikan cuplikan wawancara dengan pustakawan Madya dan Dorce Duma. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini dari bidang perpustakaan, ya, ikut meramaikan PON, dibagi di berapa tempat? 5 venue, ada 5 venue. Kami layani perpustakaan.
Stadion Sentani, terus di kantor gubernur, terus di Koya, terus di Uncel. Ada 5, Bu. Ada 5. Kemarin saya dengar tagline-nya itu membudidayakan membaca ya, Bu ya. Iya. Tagline sebenarnya itu apa, kayak gimana, Bu? Ini untuk membudayakan membaca di Papua, sehingga masyarakat yang ada di lingkungan Papua bisa mengenal perpustakaan yang ada. Kebetulan perpustakaan yang ada di sini ada di Kota Raja. Kota Raja. Ya, di Kota Raja. Itu untuk melayani masyarakat secara umum. Dari kalangan dewasa sampai anak-anak. Kami siap untuk melayani di perpustakaan Kota Raja. Nah, ini termasuk perpustakaan keliling. Perpustakaan Jadi keliling. selain perpustakaan di tempat, kami juga melayani masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Ya. Kalau buku yang ada di sini, ini secara umum. Ada yang menyangkut keagamaan, ada yang menyangkut sains, ada yang menyangkut kesenian, olahraga, terus ada yang menyangkut sastra. Umum ya, Bu ya? Ya, secara umum. Jadi untuk dewasa dengan anak-anak boleh. Jadi antusias dari masyarakat yang ada mungkin menonton kah, atau relawan atau panitia, mereka banyak juga datang untuk menggunakan perpustakaan yang kami siapkan ini. Jadi membaca di sini nanti langsung dikembalikan gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi ini membaca di tempat saja. Membaca di tempat saja. Di perpustakaan kami, selain membaca di tempat, itu bisa dipinjam. Oh, kalau itu yang di Kota Raja. Tribuners berkunjung ke Jayapura tentu tidak lengkap rasanya apabila tidak mencicipi papeda lengkap dengan ikan kuah kuningnya. Salah satu referensi tempat makan untuk mencicipi kuliner lokal ini ada di Warung Kombrov. Warung Kombrov ini terletak di kawasan Pantai Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Lamanya kawasan wisata ini membuat Esther Maitindom bersama dengan sang suami berinisiatif membuka tempat makan ini untuk para pengunjung. Nah, rekan saya, Radif Setiawan, yang sudah berjalan-jalan di sana akan memberikan informasinya untuk Anda. Langsung kita sapa, halo, selamat siang, Radif. Siang, Siska, dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Ya, Radif nampaknya sudah kenyang ya menikmati papeda di sana ya? Ya, Isis. Oke. Radif, bisa dijelaskan apa saja yang disajikan di kafe Warung Kombrov ini? Baik, Siska, selain menyuguhkan keindahannya di Pantai Hamadi ini, Warung Kombrov juga memiliki daya tarik tersendiri agar masyarakat tetap merasa ada di Papua. Jadi, kafe yang berdiri sejak tahun 2020 ini mengusung konsep menjaga alam. Esther Maitindom, pemilik Warung Kombrov, saat ditemui Tribun Video mengatakan konsep natural harus dijaga agar suasana pantai lebih terasa. Begitu, Siska. Oke, jadi menikmati papeda dengan suasana pantai yang masih asri di sana, seperti itu ya, Radif ya. Lalu Radif, apabila ingin berkunjung ke sana, bagaimana dengan jam operasional dari kafe ini? Baik, Warung Kombrov buka dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga 20. Direkomendasikan bagi Tribuners yang akan datang ke Warung Kombrov bisa datang saat sore hari agar bisa menikmati pantai saat terang dan berakhir di malam hari. Karena saat malam hari semua lampu yang ada di Warung Kombrov akan dinyalakan dan itu bisa menjadi spot foto yang bagus. Begitu, Siska. Oke, jadi menikmati suasana syahdu Papua di sana ya. Nah, Radif, untuk menuju ke lokasi ini bagaimana dengan aksesnya? Baik, untuk menuju ke Kampung Kombrov dapat ditempuh kurang lebih 15 menit dari kota pusat Jayapura. Dari Bandara Deihiu Ulai Sentani Kabupaten Jayapura juga jarak tempuhnya sekitar 1 jam, begitu, Siska. Baik, terima kasih Radif atas laporannya. Kami tunggu oleh-olehnya dari Jayapura. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi terakhir. Bagi para pengunjung PON 20 Papua, mungkin bisa menyempatkan diri ke pameran Noken yang digelar di Taman Imbi, Kota Jayapura. Pasalnya, di sana dijual beragam pernak-pernik khas Papua, utamanya adalah noken yang merupakan kerajinan tas asli bumi Cendrawasih itu. Tas noken yang dijual pun beraneka ragam, ada yang terbuat dari benang wol, polister, serat kayu, bahkan anggrek. Lalu seperti apa informasi terkait keunikan dan juga pameran tas noken ini? Sudah tergabung dengan saya, jurnalis Tribun Video, ada Sigit Arianto di sana. Halo, selamat siang, Sigit. Selamat sore waktu Papua, Siska dan juga Tribuners. Oke, Sigit, bisa dijelaskan sejak kapan pameran ini mulai digelar?
Baik Siska dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan pameran ini digelar di Taman IMBI Kota Jayapura. Saat ini pameran masih berlangsung dan akan terus digelar untuk meramaikan PON Papua hingga tanggal 15 Oktober nanti. Bagi pengunjung yang penasaran seperti apa proses pembuatan tas noken, dapat mengunjungi pameran noken di Taman IMBI. Di sana ada penjual yang langsung praktik merajut tas noken di tempat. Jadi pengunjung bisa melihat secara dekat bagaimana kesulitan proses pembuatannya. Siska. Oke, jadi pengunjung bisa langsung melihat pembuatan di sana ya, selain membeli langsung noken ini. Lalu disebutkan ada beragam jenis pernak-pernik yang dijual. Lalu apa saja yang dijual dan juga berapa kisaran harganya, Sigit? Baik Siska, di pameran noken ini tidak hanya ada tas noken saja, ada juga aksesoris berupa gantungan kunci hingga baju noken dari kulit kayu. Nah, untuk harga juga bervariatif. Untuk tas noken dijual mulai harga 100.000 hingga jutaan rupiah, tergantung dengan bahan, model, motif, dan juga ukuran, Siska. Oke, ini kan ada banyak sekali ya tas noken yang dijual. Ini juga terlihat di layar kaca Anda, Tribuners, dan ada beragam bentuk. Lalu adakah ciri dari tas noken yang awet itu seperti apa, Sigit? Baik Siska, menurut penjelasan dari seorang penjual bernama Nelly PK yang kami temui di lokasi, tas noken yang bagus adalah justru yang berbahan dari serat kayu. Noken ini diklaim lebih kuat dan lebih awet begitu, karena noken menggunakan serat kayu asli yang diambilnya langsung dari hutan. Oke, ya nampaknya ada gangguan sinyal ya Tribuners dengan wartawan kami di lokasi. Kami langsung akan menjanjikan wawancara dengan penjual noken di sana, Nelly PK. Berikut tayangannya untuk Anda. Apa ini kulit kayu ini? Dari setelah mama melahirkan kami, itu kasih masuk dalam noken yang besar. Nah, di situ itu noken itu bukan ini campur-campur tidak, tapi untuk bawa anak satu, untuk bawa kayu satu, terus sayur-mayur tersendiri, terus untuk tas sekolah, isi tas sekolah, buku-buku tersendiri, untuk Alkitab tersendiri, tidak sembarang. Oh, berarti beda-beda fungsi dari noken ini, beda-beda, bentuknya juga memang beda-beda. Dari motifnya juga motif-motif, sesuai dengan kalau ide masing-masing. Kita bisa bikin topi sampai yang ini, bisa bikin baju, bisa bikin tas, bisa bikin sepatu, pokoknya semua. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami tentunya masih akan hadir nanti sore, tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Saya Siska Muaski, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.